Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Madura TV, kembali lagi dengan saya Jupri di program Sapa Legislatif. Radar Madura TV kembali kedatangan tamu. Beliau merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Abdul Halim. Selamat siang, Bang Halim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV Madura, tetap sehat sejajar, tetap semangat sejajar. Kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya di studio Radar Madura TV. Pemirsa, hari ini kita akan membahas dengan beliau salah satu isu yang sebelumnya belum pernah kita sentuh, belum pernah kita bahas, yaitu tentang kebersihan. Kalau kita berbicara soal kebersihan, ini adalah soal klasik yang mungkin terjadi di semua daerah, tidak cuma hanya di Jawa Timur. Salah satu mitra kerja beliau adalah di bidang kebersihan. Maka sudah sangat tepat jika kemudian hari ini Radar Madura TV akan membahas tentang masalah kebersihan, soal sampah dan seterusnya di Provinsi Jawa Timur. Bang Halim, pertanyaan pertama nih Bang Halim. Ya. Seperti apa panjenengan menilai tata kelola penanganan kebersihan di Provinsi Jawa Timur? Ya, Mas Jupri, terima kasih pemirsa Radar TV Madura, bahwa memang ketika bicara tentang persoalan kebersihan ini tidak bisa dilepaskan pada persoalan sampah yang diakibatkan oleh proses kehidupan. Nah, sejatinya mohon maaf, ini manusia kita ini adalah sampah, adalah penghasil sampah, ya, gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Oleh karenanya saya kira kebetulan kami berada di Komisi D, dan Komisi D adalah mitra dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, yang tentu di antara banyak hal tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah bagaimana penanganan persoalan sampah, atau dalam hal ini dibungkus bagaimana menjaga kebersihan. Nah, berbicara tentang kebersihan, tentu tadi kita sudah singgung bahwa ini persoalan sampah. Nah, soal sampah di Jawa Timur ini saya kira memang menjadi persoalan kita bersama, dan hari ini barangkali sebagian masyarakat kita itu abai terhadap persoalan sampah yang ada di Jawa Timur, padahal bahwa ya ini adalah persoalan yang tidak bisa dibiarkan, dan ini akan jadi bom waktu ketika kemudian akhirnya tidak ditangani dengan baik. Sebagaimana hari ini ya, kita ketahui bahwa banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah di beberapa daerah di Jawa Timur, yang tentunya ini pasti akan menimbulkan berbagai faktor lingkungan, ya, atau ini persoalan lingkungan yang kemudian tidak bisa dilepaskan dengan pendampingnya atau meningginya sampah-sampah. Kita lihat di daerah Pasuruan, kita lihat di daerah Kediri, kita lihat di kota besar seperti Surabaya ketika kita melalui jalan tol, bagaimana tumpukan sampah sebegitu besar, dan hari ini belum tertangani dengan baik, Mas Jupri. Oke, Bang Halim, apa yang mungkin kira-kira kebijakan yang telah dirumuskan atau dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyikapi problematika ini gitu loh. Saya yakin, berkeyakinan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan teman-teman DPRD tidak tutup mata dengan persoalan sampah. Cuma pertanyaannya, sejauh mana pemerintah mengatasi problematika tersebut gitu. Ya, Mas Jupri, jadi tepat sekali bahwa sebetulnya dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini, kami dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah melahirkan satu peraturan daerah tentang pengelolaan sampah regional. Nah, tetapi terus terang saja bahwa ini bagian komitmen kami sebagai tugas dan fungsi kami sebagai fungsi legislatif, artinya melahirkan satu peraturan perundang-undangan atau perda, peraturan daerah, sehingga disitulah kemudian kami mencoba untuk melahirkan bersama dengan pemerintah provinsi peraturan daerah tentang
pengelolaan sampah secara regional. Artinya apa, Mas Jupri? Bahwa sebetulnya Perda ini sudah lahir dalam rangka mengakomodasi permasalahan tidak hanya secara sporadis per kabupaten dan kota, tapi ini kita coba untuk jadikan satu di kota-kota yang terdekat, yang paling dekat. Terus kemudian kita buatkan tempat pembuangan akhir sampah yang besar, yang representatif, kemudian juga ada pengelolaannya, sehingga kemudian ini bisa mengatasi persoalan sampah yang ada di beberapa daerah-daerah itu. Nah, cuman memang ini terus terang saja kembali pada persoalan goodwill dari masing-masing kabupaten. Karena kenapa? Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pembangunannya, Mas Jupri. Lalu kemudian biaya pengelolaannya juga siap. Tapi giliran untuk istilah dalam persampahan itu logistiknya, mengantar sampah dari kabupaten A ke, misalnya taruhlah ada 4 kabupaten regional ini kan, lalu kemudian salah satu kota atau kabupaten itu ditempati tempat pembuangan akhir sampah. Nah, itu sekaligus dengan pengelolaannya. Ini rencana yang didesain di dalam peraturan daerah pengelola sampah regional itu. Tetapi ternyata logistik atau angkutan menuju ke TPA dari kabupaten A ke kabupaten yang di tempatnya itu kosnya juga cukup tinggi. Tinggi, betul. Hitungannya begini, jadi beda kalau sebuah kendaraan besar semacam truk itu mengangkut material seperti pasir, semacam batu. Nah, itu kelihatan, maksudnya bahwa ketika misalnya satu peresnya di bak truk itu dihitung 9 kubik, 8 kubik. Sementara kalau sampah ini kalau diangkut itu ketika melambung tinggi kondisinya itu cuma hanya sekitar 2 ton, 2 ton setengah, Mas Jupri. Lebih-lebih kalau misalnya hujan. Artinya sampah itu bercampur dengan hujan. Nah, disinilah kemudian muncul pembiayaan yang sangat besar. Sehingga terus terang aja Mas Jupri, sampai sekarang implementasi dari Perda itu untuk bagaimana adanya TPA, lalu TPA regional ya yang dikelola, terus kemudian ada pemanfaatan sampah, sampai sekarang belum ada. Nah, ini problem kita bersama yang mestinya harus kita pikirkan dan harus kita selesaikan, Mas. Oke. Ini salah satu persoalan sampah yang terjadi di Jawa Timur itu banyak juga terjadi di wilayah-wilayah yang notabene merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Salah satunya misalkan sampah yang berada di wilayah sungai, pesisir pantai. Kalau sebelumnya kita pernah berdialog dengan Bang Halim tentang masalah sungai, kebetulan di wilayah Madura ini kan semuanya kewenangannya pemerintah provinsi. Betul. Penilaian Bang Halim, apakah hal ini juga sudah kemudian tertangani oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah-wilayah yang masuk kewenangan Pemprov itu? Gitu. Ya, jadi Mas Jupri, kalau bicara tentang keberadaan sungai-sungai di seluruh wilayah Madura, ini memang kewenangan pemerintah provinsi Jawa Timur. Hanya memang terus terang saja Mas Jupri, ini yang harus juga dipahami, diketahui dan disadari oleh seluruh masyarakat Tanretan Madura bahwa dalam rangka penanganan bagaimana debit airnya, bagaimana kemudian kelancaran airnya ketika misalnya musim hujan supaya tidak terjadi banjir, itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengatasi itu. Tetapi kalau berkaitan dengan kebiasaan dalam tanda kutip, betul. Masyarakat yang membuang sampah ini, saya kira kalau itu juga dibebankan kepada kami, pada pemerintah provinsi Jawa Timur, ini juga tidak fair menurut saya, Mas. Sehingga kalau kemudian sampah yang hari ini kita ketahui masih banyak kultur masyarakat kita yang belum teredukasi dengan baik, ya kami mohonlah, mumpung di momentum podcast TV Radar Madura ini, saya kira kami juga ingin menyampaikan bahwa persoalan bagaimana kebiasaan, mohon maaf ini, non sore ini, artinya bahwa ya kita ini sekarang harus memiliki komitmen dalam diri kita masing-masing untuk untuk tidak membuang sampah di sungai-sungai milik kita bersama, karena kalau kemudian ini tidak
disadari oleh pribadi masing-masing, maka ini akan kesulitan kalau ini dibebankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Mas Jupri. Jadi saya harap bahwa ini tanggung jawab kita bersama soal buang sampah di sungai. Dan berdasarkan data yang kami terima itu, Mas Jupri, di tahun 2024 itu memang sampah yang dihasilkan atau yang dipilah dan dipilih diambil dari sungai menuju ke laut itu hampir 2.800 ton setiap tahun itu, Mas. Setiap tahun. Sampah, sehingga memang istilahnya itu orang membuang sampah di sungai itu menjadi satu kayak kebanggaan gitu ya. Padahal kita harus tahu bersama, kita sadari bersama bahwa faktor adanya sumbatan, adanya kekeringan sehingga menimbulkan banjir itu tidak lepas dari adanya kebiasaan membuang sampah yang tidak benar, artinya membuang sampah di sungai, Mas. Oke, kami sepakat Bang Halim bahwa untuk mengatasi persoalan sampah itu harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Setidaknya tidak membuang sampah sembarangan. Benar. Karena ketika kemudian sungai kita itu tersumbat, lalu kemudian terjadi bencana, misalkan banjir, maka yang terdampak banjir itu adalah kita sendiri. Kembali. Kerugiannya kepada kita Betul. sendiri, gitu loh. Oke, berikutnya nih, kalau kita berbicara sampah ini kan tidak cuma hanya kebersihan, tidak cuma hanya soal bagaimana sampah itu kemudian diangkut, dibuang begitu saja, tapi persoalan sampah itu bisa kemudian, makanya ada prinsip 3R gitu. Ada recycle, ada reuse dan reduce di situ. Salah satunya kalau di situ adalah untuk bagaimana kemudian pemilahan agar kemudian sampah itu bisa dipilih mana yang kemudian dapat bernilai ekonomis dan tidak gitu. Apakah hal ini juga kemudian sudah kalau Bang Halim menilai apakah hal ini juga kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu? Ya, terima kasih. Ini menarik ini pertanyaan menarik mengenai apakah sudah ada upaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat Jawa Timur agar supaya melakukan pemilahan sejak dari rumah tangga masing-masing ya. Nah, tapi ini perlu kita sampaikan meskipun sebetulnya juga ini pahit sebetulnya, Mas Jupri. Jadi ada banyak faktor yang membuat kendala mengenai tentang pemilahan sampah organik dan organik. Ya. Jadi misalnya kultur, Mas Jupri. Dan ini kalau kemudian variabelnya di breakdown secara luas ini sangat banyak sekali. Tapi yang pertama adalah kultur kita dalam rangka untuk bagaimana memilah sampah organik dan anorganik itu begitu sulit ya. Mengingat ini kebiasaan masyarakat kita. Dan terkadang masyarakat kita ini untuk kebutuhan memisah itu sebetulnya kan juga harus disiapkan media atau tempat-tempatnya. Lalu kemudian ketika ini sudah disiapkan, masyarakat kita yang mencoba memilah dari rumah, ini kan setelah dipilah, kemudian ditaruh di TPS nih. Ya. Mas Jupri dan para pemirsa sekalian, ketika nyampe di TPS, ini nggak ada lagi pemilahan, dijadikan satu semua. Kembali untuk ke TPA, ini sudah tidak ada pemilahan lagi. Nah, ini akhirnya menjadi penyebab persoalan panjangnya bagaimana masyarakat kita ketika kemudian diberikan edukasi, diberikan arahan agar supaya mereka ini memilah sampah secara dini sejak awal di hulunya berkaitan di rumah tangganya itu memang sulit dilakukan, memang. Artinya kalau bercermin di negara-negara maju sebagaimana di negara Jepang, ya memang itu bisa dilakukan. Tapi kan variabelnya, Mas Jupri, pertama masyarakat mereka itu memang sudah dalam kategori negara maju ya. Orang betul-betul teredukasi itu sejak lama sekali. Kedisiplinan juga menjadi salah satu kiblat di negara di dunia ini, di Jepang sana. Nah, sehingga itulah yang membuat di negara Jepang contohnya misalnya ketika para pengambil sampah itu masuk ke wilayah masing-masing terus kemudian misalnya ternyata
sampah itu tidak dipilah, itu akan dikembalikan, tidak diangkut. Iya. Yang pertama, yang kedua itu teridentifikasi dengan baik sehingga akan ada punishment yang kemudian diterima oleh rumah tangga itu. Nah, pertanyaannya sekarang kepada kita semua, apa kita mau dilakukan itu? Nah, inilah yang kemudian menjadi faktor-faktor penyebab sulitnya meskipun pemerintah ini mencoba untuk memberikan informasi bagaimana keuntungan, kemanfaatan ketika sampah sejak dari hulu itu dipilah, itu begitu luar biasa. Salah satu yang paling sederhana misalnya untuk sampah organik, itu kan bisa kita kembalikan untuk kita sebagai pupuk. Kalau itu berbentuk nasi misalnya, bisa kita berikan kepada makanan kepada hewan-hewan ternak kita misalnya. Kalau kemudian kita, tapi problem ini kan sangat panjang begitu Mas Yudi. Oke. Ini Bang Alif, kita beberapa kali berdiskusi tentang bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur itu berupaya untuk kemudian memperluas daerah kawasan industri. Ya. Hadirnya industri pabrik-pabrik itu di sisi lain memang betul itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan, namun di sisi lain juga menjadi persoalan baru tentang penanganan persoalan sampah di situ. Apa yang kemudian pemerintah deteksi atau pemerintah lakukan agar konsekuensi tadi itu tidak kemudian menjadi masalah baru bagi lingkungan kita gitu loh. Ya, Mas Jupri, jadi sebetulnya kalau kemudian pemerintah mencoba untuk menghadirkan kawasan-kawasan industri itu justru menurut kami jauh lebih mudah dalam rangka penanganan sampahnya. Karena ini kan investasi yang tidak kecil ya. Ini ratusan miliar bahkan sampai triliunan. Sehingga segala fasilitas yang kemudian dipersiapkan di kawasan industri itu pasti sudah sangat modern, sudah sangat canggih dan sangat memadai. Kalau kemudian misalnya sebuah industri itu ternyata melahirkan limbah B3, barang bekas beracun, maka itu harus dipersiapkan satu lokasi yang nanti tidak bisa dikelola oleh mereka sendiri, Mas Yudi. Harus ada pihak ketiga yang mengelola itu, sehingga saya kira untuk persoalan sampah yang ditimbulkan di satu kawasan industri itu jauh lebih clear ya Mas Yudi ya, karena tadi saya bilang itu ini investasi yang tidak kecil, tidak murah, dan pemerintah pasti ketika membuka baru lahan kawasan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya persoalan bagaimana penanganan sampah yang ditimbulkan dalam proses produksi di dalam kawasan industri itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa lahirnya kawasan-kawasan industri ini sudah dibarengi dengan mempersiapkan segala sesuatunya untuk penanganan sampah. Oke, karena disitulah kemudian sebelum hadirnya investor ada salah satu syarat yang pasti harus dipenuhi, yaitu adalah AMDAL, analisis dampak lingkungannya. Betul. Juga begini Bang Halim, kami sepakat bahwa penanganan sampah ini bukan cuma hanya tugasnya pemerintah provinsi, bukan cuma hanya tugasnya pemerintah kabupaten, namun selain diri sendiri juga perlu didukung oleh berbagai stakeholder, termasuk salah satunya ya pihak swasta. Betul. Apakah penilaian Bang Halim sudah sejauh mana nih keterlibatan baik pemerintah kabupaten, stakeholder lainnya yaitu adalah masyarakat dan pihak swasta dalam mengurai problematika atau persoalan sampah yang ada di Jawa Timur ini? Ya, sebetulnya kalau dilihat secara komprehensif ya, persoalan sampah yang kemudian lahir dari sektor swasta itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Betul. Karena memang swasta ini kan lebih cenderung, bukan cenderung ya, memang tujuannya adalah profit oriented. Ya. Maka setiap usaha yang dilakukan oleh pihak swasta lalu mengabaikan persoalan sampah itu pasti akan segera ditemukan, lalu kemudian juga pasti ditegur, bahkan sampai di ujungnya bisa ditutup begitu kan. Ini jauh lebih mudah. Artinya mereka juga menghitung menurut
menurut pandangan kami ini pihak swasta itu juga menghitung bahwa produksi yang mereka lakukan itu juga dihitung dengan biaya dalam rangka pengelolaan sampah. Jadi sebetulnya clear kalau persoalan swasta menurut saya. Justru kembali kepada kita ini Mas Yudi, bagaimana masyarakat kita, kemudian bagaimana kita sendiri dalam rangka menjaga ya yang paling terkecil adalah lingkungan kita, kemudian baru di seluruh wilayah yang lebih besar menurut saya. Jadi kembali bahwa alhamdulillah kalau persoalan swasta justru jauh lebih mudah untuk ditangani ketika kemudian mereka abai terhadap pengolahan sampah di masing-masing industri yang mereka bangun misalnya begitu. Oke, ini kalau bicara soal kebersihan dan masalah sampah ini Bang Halim, ini salah satu keberhasilannya juga harus ditopang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai gitu. Karena kita paham, kita tahu bahwa ini bukan cuma hanya tugasnya pemerintah provinsi, juga harus didukung oleh pemerintah kabupaten. Apakah hal ini masalah sarana dan prasarana berdasarkan penilaian dari kacamatanya Bang Halim sudah cukup memadai, representatif atau bagaimana? Kalau saya mau jujur Mas Yudi, ini belum ya? Belum, karena berbagai macam faktor tadi itu kita sampaikan. Nah, sehingga beberapa minggu yang lalu kami ini dipanggil oleh pimpinan Partai Gerindra di Jakarta, itu diberikan informasi karena mengingat banyaknya sampah-sampah di daerah yang tidak tertangani, kembali kepada persoalan perilaku, yang kedua pada persoalan anggaran. Karena tidak murah Mas Yudi, untuk mengelola sampah ini tidak murah. Oleh karenanya informasi yang kami dapatkan itu rencananya tentang pengelolaan sampah ini akan diambil alih oleh pusat. Padahal yang kemarin dan hari ini itu sudah didistribusikan kewenangannya itu kepada daerah-daerah, kepada kabupaten kota dan provinsi. Tapi karena melihat banyaknya persoalan-persoalan sampah yang tidak terselesaikan, ini akan ada akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengambil alih. Artinya diintervensi langsung oleh pemerintah pusat. Begitu. Karena ketika kemarin kita pernah ketemu ya dengan beberapa investor swasta yang dari luar negeri, itu menawarkan kepada kita bagaimana cara mengelola sampah dan dari seluruh sampah organik maupun anorganik itu dijadikan satu. Cuman memang pada waktu itu minimal satu harinya itu 2.000 ton. Tapi kalau melihat populasi Jawa Timur sudah cukup. Hanya sekarang ini problemnya adalah tempatnya di mana, lalu kemudian bagaimana logistiknya dari berbagai macam daerah untuk datang ke satu tempat yang itu menjadi milik pemerintah. Ini yang masih kita pikirkan, dan itu dari Jerman masuk, dan itu hampir berapa ratus miliar untuk beli. Nah, saya kira kalau bicara tentang fiskal, maka ini domain pusat dalam rangka untuk bisa mengeksekusi. Tapi kami sudah dipresentasikan oleh beberapa investor dari luar negeri, dari China, dari Jerman, kemudian dari Italia juga demikian, bertemu dengan kami di Komisi D karena kebetulan kami juga mitranya lingkungan hidup. Jadi mereka mempresentasikan kepada kami, mempresentasikan kepada kami. Cuman ya tadi ketika kita komparasikan dengan kekuatan fiskal kita belum mencukupi. Nah, ini saya berharap bahwa pemerintah pusat akan segera untuk mengeksekusi ini. Kalau tidak, ini bagaimana open dumping dari sampah ini jauh semakin tinggi, dan itu pasti menimbulkan persoalan lingkungan bagi kita semua, Mas. Ya, memang saya sih juga berpikir demikian, Bang. Karena ketika kemudian hanya terpusat di satu titik, bagaimana kemudian akses yang dari daerah yang jauh misalkan. Katakanlah misalnya ketika kemudian tempatnya dipusatkan di Surabaya, bagaimana dengan yang Sumeneb, bagaimana yang Pacitan Banyuwangi kan gitu ya. Itu kan juga harus difikirkan, kosnya memang cukup mahal gitu. Karena kemudian juga selain ini kan masalah produksi sampah ini kasus ini terus menerus. Sangat betul. Selama populasi kita banyak terus bertambah dan berproduksi gitu. Nah, tapi saya juga tertarik ini, terus terang baru mendengar bahwa pemerintah pusat akan melakukan intervensi khusus untuk mengatasi persoalan sampah di semua daerah. Tapi kalau kalau
Bang Halim menilai kebijakan atau upaya intervensi dari pemerintah pusat itu sebenarnya karena ketidakmampuan daerah kah atau karena persoalan lain sehingga kemudian pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah di berbagai daerah gitu. Ya, Mas Jupri, jadi ini perlu diketahui bahwa sebetulnya pemerintah pusat itu sudah hampir mengambil langkah yang sangat intervensi untuk daerah yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Sampai ada Kementerian Lingkungan Hidup itu sampai akan memberikan sanksi pidana bagi kepala daerah atau CQ kepala dinas tentang lingkungan hidup itu yang dianggap gagal mengatasi. Yang dianggap gagal. Tapi faktanya hari ini sulit. Sebab kalau kemudian kepala daerah disalahkan, itu maka ini sebuah rangkaian yang panjang yang tidak bisa kemudian disematkan kepada kepala daerah saja. Begitu juga ketika di kepala dinas. Ini soal banyak faktor dalam rangka menyelesaikan persoalan sampah. Oleh karenanya punishment secara pidana yang kemudian diberikan ternyata juga tidak ampuh. Jadi banyak yang mencoba untuk merasionalisasikan, ya menjelaskan bahwa ini bukan kesalahan kami. Kami sudah mengimbau kepada masyarakat jangan buang ke sini, jangan kemudian tumpuk, harus dibuang di TPS sementara, baru kemudian di sana diadakan pengolahan. Itu juga akhirnya tidak selesai. Maka persoalan-persoalan yang sekian panjang ini membuat ya mau tidak mau pemerintah pusat harus intervensi. Kalau tidak, ini menjadi persoalan bersama. Bagaimana kalau kemudian muncul meledak, apalagi di zaman framing begini kan, bisa jadi pemerintah pusat ini juga akan kena getahnya kalau kemudian tidak diselesaikan. Gitu. Oke, siap. Oke, Bang Halim, ini ada salah satu kebijakan atau semacam deklarasi dari yang berupaya digaungkan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan klasik tentang sampah, yaitu gerakan agar kemudian orang yang berbelanja membawa tempat sendiri. Gitu loh. Artinya di situ adalah salah satu upaya untuk kemudian mengatasi persoalan sampah khususnya plastik yang memang dianggap sulit terurai ketika kemudian hanya dibuang sembarangan gitu. Tapi lagi-lagi hal ini kan tidak semuanya dipahami oleh pelaku usaha utamanya yang kelas menengah ke bawah ya. Apa yang kemudian pemerintah baca dengan adanya persoalan tersebut gitu untuk kemudian kampanye penggunaan mengurangi penggunaan tempat plastik itu bisa kemudian terminimalisir ke depan gitu. Ya, sebetulnya Mas Jupri bahwa kita ini sudah layak untuk mengapresiasi ya bagi masyarakat yang memiliki usaha dan betul-betul berkomitmen juga bagaimana tempat usaha mereka itu sudah tidak menggunakan kantong plastik untuk masyarakat berbelanja di tempat mereka ya. Dan ini sangat efektif menurut saya. Hampir beberapa daerah di Jawa Timur ini sudah tidak menggunakan kantong plastik untuk masyarakat belanja di tempat usaha-usaha mereka. Nah, tetapi yang kemudian harus kita sadari ini tidak hanya sebatas itu saja. Ini soal lain yang kemudian kita apresiasi karena efektif berjalan. Tetapi sampah yang dihasilkan dari plastik yang menjadi tempat dari barang-barang itu ini yang kemudian memang sulit untuk dihindari ya Mas Jupri. Beda kalau kemudian misalnya setiap bungkus dari produk-produk yang dihasilkan misalnya itu tidak boleh dengan menggunakan plastik. Nah itu mungkin menurut saya jauh lebih efektif ya. Tidak hanya sekedar kantong plastik belanjaan mereka menggunakan bahan yang lain bukan plastik. Tapi kalau kemudian hasil produksinya itu masih dibungkus dengan plastik, sementara kantong belanjanya tidak dengan plastik, setelah nyampe di rumah digunakan, plastik dibuang juga taruh di sampah. Nah sementara benar bahwa persoalan sampah plastik ini soal sampah yang sulit diurai, bahkan kalau tertimbun di tanah itu sampai ratusan tahun baru bisa diurai. Nah ini problem yang akhirnya kembali dampaknya kepada kita, pada lingkungan, kepada kehidupan kita, kepada tanah-tanah yang kemudian memang masih kita harapkan
produksi untuk berbagai macam kebutuhan kita sebagai manusia, ini akan tidak produktif lagi. Nah, oleh karenanya maksud saya ke depan, meskipun ini tidak hal yang sederhana dan butuh effort yang besar, tapi mari kita harus sadari bersama-sama, sudah banyak negara-negara yang di luar Indonesia ini sudah menggunakan hasil usahanya itu dengan bungkus yang tidak dari plastik, tapi dari bahan-bahan yang lain yang mudah diurai oleh proses alam ya, Mas. Siap. Oke, pemirsa Radar Madura TV, sudah banyak yang kita bicarakan tentang masalah kebersihan, problem kebersihan yang terjadi di Jawa Timur gitu. Namun kuncinya pada kesempatan kali ini, persoalan kebersihan akan terselesaikan harus dimulai dari diri sendiri. Di penghujung pembicaraan kami dengan Bang Halim, kami minta Bang Halim untuk memberikan closing statement sekaligus himbauan kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga apa yang pemerintah lakukan tidak bisa berjalan secara maksimal tanpa didukung oleh masyarakat. Monggo Bang Halim. Ya, terima kasih Mas Jupri dan seluruh tantretan sedaja pemirsa Radar TV Madura dimanapun panjenengan berada, khususnya di Kabupaten Bangkalan, bahwa ada sebuah hadis an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, dan itu secara universal memang kepada kita semua. Oleh karenanya persoalan kebersihan, persoalan sampah ini tidak bisa dibebankan kepada pihak-pihak siapapun ya, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama. Penyelesaian sampah dari hulu sampai ke hilir ini harus kita selesaikan secara bersama-sama. Tidak bisa secara sporadis bahwa pihak A, pihak B, pihak C ini bisa menyelesaikan persoalan sampah tanpa saling kerjasama, saling sinergi untuk bagaimana menjaga lingkungan kita dari sampah sehingga kemudian kebersihan yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Sekali lagi, mari kita secara bersama-sama untuk ikut menjaga lingkungan kita supaya bisa bersih dan terbebas dari sampah, Mas Jupri. Oke, terima kasih banyak kami sampaikan kehadirannya untuk Bang Halim di studio Radar Madura TV. Itulah pembicaraan kita yang kita ulas tentang kebersihan. Demikian perjumpaan kita, semoga kita bisa berjumpa dalam kesempatan waktu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.